Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Mariansa Ridoloa dari kelas 4E Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi, Universitas Hairun Ternate. Hari ini akan membahas tentang materi analisis teknik etnometodologi yang mendalam. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali berinteraksi dengan orang lain tanpa benar-benar menyadari bagaimana keteraturan sosial terbentuk. Mengapa kita tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam dalam sebuah percakapan? Mengapa kita merasa tidak nyaman ketika seseorang melanggar norma sosial yang umum diterima? Etnometodologi membantu kita memahami bahwa aturan sosial tidak muncul begitu saja, tetapi diciptakan, dipelihara, dan dinegosiasikan melalui interaksi sehari-hari. Dengan mempelajari pendekatan ini, kita dapat melihat bagaimana individu menggunakan bahasa isyarat dan tindakan untuk membangun makna dalam masyarakat. Selain itu, etnometodologi memiliki aplikasi luas, mulai dari analisis komunikasi, studi perilaku organisasi, sehingga pengembangan kecerdasan buatan yang lebih humanis. Dalam dunia yang semakin kompleks, memahami bagaimana manusia menciptakan dan menafsirkan realitas sosial menjadi keterampilan yang sangat berharga. Dengan memahami etnometodologi, kita tidak hanya belajar tentang bagaimana dunia sosial bekerja, tetapi juga dapat lebih sadar terhadap cara kita sendiri berkontribusi dalam menciptakan keteraturan dalam kehidupan sehari-hari. Analisis teknik etnometodologi, pendekatan mendalam. Pertama, pendahuluan. Etnometodologi adalah pendekatan dalam sosiologi yang berfokus pada bagaimana individu memahami dan menciptakan keteraturan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Konsep ini diperkenalkan oleh Harold Garfinkel pada tahun 1967 dalam bukunya Studies in Ethnomethodology. Pendekatan ini berbeda dari teori sosial lainnya karena tidak berusaha menjelaskan struktur sosial dari atas ke bawah, melainkan melihat bagaimana interaksi sehari-hari membentuk realistis sosial. Yang kedua, konsep dasar etnometodologi. Etnometodologi bertumpu pada beberapa konsep utama. Yang pertama, ada indexiality. Nah, indexiality yaitu makna suatu tindakan atau ujaran tergantung pada konteksnya. Misalnya, kata ia dapat memiliki makna berbeda tergantung pada siapa yang berbicara dan dalam situasi apa. Yang kedua ada reflexivity. Nah, yaitu individu secara terus-menerus menafsirkan dan menyesuaikan tindakan mereka dalam interaksi sosial. Yang ketiga, ada exupplements of social order, yaitu atau penciptaan keteraturan sosial. Yaitu keteraturan sosial tidak ada secara independen, tetapi diciptakan dan dipelihara oleh individu melalui interaksi mereka. Yang keempat, breaching experiments, yaitu atau eksperimen pelanggaran.
Nah, yaitu metode yang digunakan oleh Garfinkel untuk mengungkapkan aturan sosial tersembunyi dengan sengaja melanggar dan melihat bagaimana orang merespon. Yang ketiga, teknik dalam analisis etnometodologi. Etnometodologi menggunakan berbagai teknik untuk memahami bagaimana individu menciptakan dan mempertahankan makna sosial. Nah, di sini terbagi yang pertama yaitu ada analisis percakapan. Nah, yaitu memeriksa bagaimana individu menggunakan bahasa dalam interaksi sehari-hari. Nah, yang kedua ada fokus pada pola komunikasi seperti jeda, intonasi, dan tumpang tindih dalam pembicaraan. Nah, sekarang kita masuk ke Breaching Experiment atau eksperimen pelanggaran. Nah, di sini melakukan eksperimen dengan melanggar norma sosial untuk melihat reaksi orang lain. Contohnya, menjawab pertanyaan dengan pertanyaan lain. Ada juga berbicara secara formal dalam situasi santai. Berdiri terlalu dekat saat berbicara dengan orang lain. Oke, sekarang kita masuk ke ethnographic fieldwork atau kerja lapangan etnografi. Nah, di sini mengamati bagaimana individu berinteraksi dalam konteks sosial yang spesifik tanpa mengganggu alur alami interaksi. Sekarang kita masuk ke institutional talk analysis, yaitu atau analisis percakapan institusional. Nah, di sini mempelajari interaksi dalam konteks formal seperti rumah sakit, pengadilan, atau dunia kerja. Sekarang kita masuk ke studi kasus penerapan etnometodologi. Kasus yang pertama, yaitu pelanggaran norma dalam transportasi umum. Jika seseorang masuk ke dalam bus dan berdiri menghadap kursi, bukannya duduk atau melihat ke depan, penumpang lain kemungkinan akan merasa aneh dan bereaksi terhadap tindakan tersebut. Kasus yang kedua, percakapan dalam pelayanan publik. Nah, dalam interaksi antara pelanggan dan pegawai bank, terdapat pola komunikasi yang terstruktur. Misalnya, pelanggan bertanya dan pegawai menjawab dengan bahasa yang profesional dan sesuai prosedur. Oke, baik, sekarang kita masuk ke penutup. Pentingnya mempelajari metodologi. Metodologi membuka wawasan kita tentang bagaimana interaksi sehari-hari membentuk keteraturan sosial yang seringkali kita anggap sebagai sesuatu yang alami. Dengan memahami pendekatan ini, kita dapat lebih menyadari bagaimana norma bahasa dan tindakan kita berkontribusi dalam membangun realitas sosial. Lebih dari sekedar teori, metodologi memberikan cara berpikir yang kritis terhadap kehidupan sosial, membantu kita memahami komunikasi, hubungan interpersonal, dan bahkan dinamika dalam organisasi. Aplikasinya sangat luas, baik dalam dunia akademik maupun dalam kehidupan nyata. Dengan mempelajari etnometodologi, kita tidak hanya memahami dunia dengan lebih baik, tetapi juga dapat berperan lebih aktif dalam membentuk lingkungan sosial yang lebih inklusif dan sadar akan makna di balik setiap interaksi. Semoga materi ini dapat memberikan manfaat bagi pemahaman kita tentang bagaimana masyarakat berfungsi dalam keseharian. Fungsi etnometodologi. Etnometodologi memiliki beberapa fungsi utama dalam ilmu sosial, terutama dalam memahami
interaksi manusia. Yang pertama, menganalisis cara individu menciptakan makna sosial. Nah, di sini menjelaskan bagaimana individu memahami dunia sosial mereka melalui interaksi sehari-hari. Mengungkap norma dan aturan sosial yang tersembunyi, yaitu mengidentifikasikan aturan sosial yang seringkali tidak disadari tetapi diikuti oleh masyarakat. Yang ketiga, menjelaskan cara keteraturan sosial dipertahankan, yaitu memahami bagaimana individu mempertahankan keteraturan sosial tanpa intervensi eksternal seperti hukum atau kebijakan formal. Yang keempat, meneliti struktur percakapan dan interaksi. Nah, di sini mengkaji bagaimana percakapan membentuk hubungan sosial dan komunikasi antar individu dalam berbagai konteks. Yang kelima, mengeksplorasi peran bahasa dalam interaksi sosial. Menganalisis bagaimana bahasa digunakan untuk membangun realitas sosial. Sekarang kita masuk ke tujuan etnometodologi. Nah, di sini pendekatan ini bertujuan untuk yang pertama, memahami kehidupan sosial dan perspektif individu. Nah, untuk mengungkap bagaimana orang bisa memahami, menafsirkan, dan merespon dunia sosial mereka. Yang kedua, mengkaji interaksi sehari-hari secara mendalam. Nah, di sini untuk menganalisis bagaimana percakapan dan tindakan sehari-hari membentuk struktur sosial yang lebih besar. Yang ketiga, meneliti proses pembuatan realistis sosial. Nah, di sini untuk mengungkap bahwa realistis sosial bukan sesuatu yang tetap, tetapi terus dibentuk melalui interaksi sosial. Yang keempat, mengidentifikasi dan mengkritisi norma sosial. Nah, menggunakan eksperimen ini sosial untuk melihat bagaimana masyarakat bereaksi terhadap pelanggaran norma. Sekarang kita masuk yang kelima, mengembangkan metode analisis baru dalam sosiologi. Nah, di sini untuk memperluas pendekatan metodologi untuk meneliti interaksi sosial yang sebelumnya kurang mendapat perhatian. Sekarang kita masuk ke manfaat etnometodologi. Nah, pendekatan ini memberikan berbagai manfaat dalam ilmu sosial, komunikasi, dan penelitian sosial lainnya. Yang pertama yaitu memahami struktur sosial dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk membantu sosiolog, antropolog, dan peneliti memahami bagaimana interaksi sehari-hari membentuk masyarakat. Yang kedua, meningkatkan kesadaran terhadap norma sosial dengan meneliti norma yang tersembunyi. Individu menjadi lebih sadar akan aturan sosial yang mereka patuhi.
Yang ketiga, membantu dalam analisis komunikasi dan percakapan. Berguna dalam bidang komunikasi, linguistik, dan interaksi institusional, seperti di tempat kerja atau layanan publik. Yang keempat, membantu dalam studi layanan publik dan kelembagaan. Nah, di sini digunakan untuk meneliti bagaimana individu berinteraksi dalam lingkungan kerja, rumah sakit, sekolah, dan institusi lainnya. Yang kelima, menyediakan wawasan dalam studi budaya dan identitas. Nah, di sini memahami bagaimana kelompok sosial menciptakan identitas dan makna budaya mereka sendiri. Oke, baik, kesimpulannya adalah pentingnya etnometodologi dalam memahami keteraturan sosial. Etnometodologi adalah pendekatan unik dalam sosiologi yang berfokus pada bagaimana individu menciptakan, mempertahankan, dan menafsirkan keteraturan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Tidak seperti teori sosial yang melihat struktur dari atas ke bawah. Etnometodologi justru menyoroti bagaimana aturan sosial terbentuk melalui interaksi mikro yang sering kali dianggap remeh atau tidak disadari. Dalam kehidupan sehari-hari, kita secara otomatis mengikuti norma-norma tertentu tanpa banyak berpikir. Kita tahu kapan harus berbicara dan kapan harus mendengarkan dalam percakapan. Bagaimana bertindak dalam situasi formal dan informal, serta bagaimana merespon perilaku orang lain. Semua ini bukanlah hasil dari hukum tertulis, melainkan produk dari proses sosial yang secara kolektif dipahami dan dipertahankan oleh masyarakat. Etnometodologi membantu kita memahami mekanisme di balik proses ini, menjelaskan bagaimana individu berkontribusi dalam membangun keteraturan sosial melalui bahasa, tindakan, dan interaksi simbolis. Salah satu kontribusi utama etnometodologi adalah dalam menganalisis percakapan dan interaksi sosial. Dengan memahami bagaimana individu berkomunikasi dalam berbagai konteks, baik dalam percakapan santai, hubungan profesional, maupun interaksi di institusi formal, kita dapat mengidentifikasi pola komunikasi, makna tersirat, serta bagaimana aturan sosial ditegakkan dan dilanggar. Teknik seperti bridging experiments juga memungkinkan kita melihat bagaimana masyarakat bereaksi ketika norma sosial sengaja dilanggar, yang menunjukkan betapa pentingnya aturan-aturan ini dalam kehidupan sehari-hari. Di luar akademik, pendekatan ini memiliki banyak aplikasi praktis. Dalam bidang komunikasi, etnometodologi dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas komunikasi antar individu maupun dalam organisasi. Dalam dunia bisnis dan layanan publik, pemahaman tentang interaksi sosial membantu meningkatkan kualitas pelayanan dan pengalaman pelanggan. Bahkan dalam pengembangan kecerdasan buatan,
Etnometodologi digunakan untuk menciptakan sistem interaksi manusia mesin yang lebih natural dan intuitif. Namun meskipun menawarkan wawasan yang mendalam, etnometodologi juga memiliki keterbatasan. Fokusnya pada interaksi mikro membuatnya kurang efektif dalam menganalisis struktur sosial yang lebih luas, seperti ketimpangan ekonomi atau dinamika politik. Sebagai kesimpulan, mempelajari etnometodologi memberi kita alat untuk memahami kehidupan sosial dengan lebih mendalam. Dengan pendekatan ini, kita dapat melihat bahwa keteraturan sosial bukanlah sesuatu yang tetap atau diberikan begitu saja, melainkan sesuatu yang secara aktif diciptakan oleh individu dalam setiap interaksi. Hal ini mengajarkan kita bahwa masyarakat bukan hanya sekumpulan aturan yang kaku, tetapi sebuah sistem yang terus berkembang dan dinegosiasikan melalui komunikasi dan tindakan manusia. Oke, itu saja paparan materi dari saya. Terima kasih atas partisipasinya yang telah menonton video saya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Ditunggu video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.